Ahli Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menilai secara konstitusional penambahan periode baru bisa dilakukan jika para pimpinan partai bisa mengajukan usulan amandemen Undang-Undang Dasar 45 melalui fraksi di DPR. Namun hingga saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengaku belum ada usulan resmi yang masuk dari fraksi di DPR maupun DPD. Ide agar pemilu 2024 diundur terus bergulir dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Usulan 3 pimpinan partai politik untuk menunda pemilu dianggap sebagai suatu hal yang tidak bisa dilakukan karena sudah tertuang aturan jadwal pelaksanaan pemilu dan periode kepemimpinan presiden. Ahli Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menilai secara konstitusional penambahan periode baru bisa dilakukan jika para pimpinan partai bisa mengajukan usulan amandemen Undang-Undang Dasar 45 melalui fraksi di DPR. Kalaulah memang Pak Imin, kemudian Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan mau melakukan perubahan, ya kalau saran saya ya silakan mereka menempuh upaya yang konstitusional. Nah, yaitu dengan cara mengajukan usul atau mendekati fraksi-fraksi lain di MPR ya untuk mengajukan sebuah amandemen terhadap pasal 22E UUD 45 itu, selain barangkali juga amandemen tentang haluan negara yang selama ini diwacanakan oleh pimpinan MPR. Nah, jadi kalau itu prosesnya, ya prosesnya itu berlangsung secara konstitusional. Tentu ada setuju tidak setuju, akan ada demo datang ke gedung DPR. Tapi kalau misalnya itu telah menjadi keputusan MPR, suka atau tidak suka, dia menjadi legitimate kan? Dan setiap tindakan yang didasarkan kepada konstitusi yang sudah berubah, yaitu dia menjadi sah. Tapi kalau tidak ada amandemen terhadap konstitusi, ujuk-ujuk pemilu ditunda, yang menjadi persoalan ialah habisnya masa jabatan para penyelenggara negara yang harus diisi dengan pemilu yang 5 tahun sudah selesai. Namun, hingga saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat mengaku belum ada usulan resmi yang masuk dari fraksi di DPR dan DPD. MPR menyebut harus ada inisiasi dari setidaknya sepertiga anggota DPR untuk mengajukan amandemen. Pimpinan MPR itu tidak punya kewenangan, katakanlah, untuk menginisiasi sebuah amandemen, ya, atau perubahan Undang-Undang Dasar. Itu kan aturan mainnya sudah ditetapkan dalam pasal 37, ya. Harus ada yang mengusulkan, ya, minimal sepertiga dari anggota MPR yang ada. Sepertiga itu kalau anggota MPR itu 711, ya kira-kira 238 lah, nah seperti itu. Nah, jadi karena itu baru wacana yang ada di ruang publik dan belum pernah ada yang menyampaikannya, paling tidak dalam forum rapat pimpinan MPR dengan fraksi-fraksi, ya maka tidak ada yang perlu kemudian disikapi atau direspon oleh MPR. Tentu itu terpulang kepada fraksi-fraksi, 9 fraksi yang ada di MPR plus kelompok DPD, ya. Nah, kalau kita bicara misalnya, memang kalau digabungkan, saya tidak tahu persis persentasenya berapa kalau di MPR dengan 711 anggota, tetapi kan kalau DPR katakanlah ditambah PAN itu kan hitung-hitungannya kan sekitar 82%, ya. Nah, tentu itu akan terpulang. Nah, sekarang kan kita lihat saja dalam konteks katakanlah partai-partai koalisi, ya, kan yang hanya 3 yang sudah menyampaikan dukungannya, ya. Maka 4 partai koalisi yang lain, PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, kemudian ditambah P3, ya itu kan tidak, ya itu. Tim TV One mengabarkan.